Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha memanfaatkan waktu kita yang tidak tersisa banyak barangkali, wallahu a'lam, sehingga kapanpun kita mempunyai kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, untuk bisa menambah amal-amal soleh kita, marilah kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya berusaha untuk mencari karunia Allah, berusaha mencari ridha Allah sebesar yang bisa kita raih, karena memang terkadang setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga banyak di antara kita barangkali yang tidak punya kesempatan untuk bisa menambah. Makanya ketika kita mempunyai waktu luang, mempunyai kesempatan, monggo untuk bisa berusaha memanfaatkan momen-momen waktu-waktu terbaik kita untuk bisa mendapatkan pahala yang terbaik dari si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim yang sudah beberapa waktu libur, ya. Kita sudah sampai kepada surat yang ke-15 namanya, ya. Surat Ibrahim. Ya, kita sampai ke ayat yang di sini kalau nggak salah. Ayat yang ke-9, kita mau masuk ke ayat yang ke-10. Sebelumnya perlu kami sampaikan sedikit saja. Ada sebuah fenomena di mana seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran semakin lama akan semakin terkuak kebenarannya. Sesuatu yang dahulu barangkali kalau kita baca sepintas tidak ada maknanya. Akan tetapi setelah ilmu pengetahuan modern berkembang pesat, maka apa-apa yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran adalah mengandung fakta-fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan menemukan kenapa di dalam Islam itu orang yang ditalak oleh suaminya, orang yang cerai, harus dia mempunyai masa iddah 3 bulan. Ya, kita benar-benar tidak tahu, sampai hari ini mungkin banyak yang tidak tahu kenapa sih harus 3 bulan. Kenapa enggak 2 bulan atau 1 bulan? Kadang-kadang sampai sebulan ini salah sabar nggih. Ya, yang baru dicerai oleh suaminya kadang sampai sebulan wis ora sabar, kepengin dandan sing ayu, ngelet. Itu. Kenapa harus menunggu 3 bulan? Ya. Kenapa enggak 2 bulan deh? Nah, itu ternyata kaum wanita itu di dalam rahimnya mempunyai memori. Setiap mani yang masuk ke dalam rahim kaum wanita itu disimpan oleh wanita. Apa yang bisa menghilangkan memori tersebut yaitu ketika wanita mengalami haid. Menurut penelitian benih-benih yang dibawa oleh seorang laki-laki itu akan hilang dengan sendirinya berangsur-angsur selama 3
bulan, 3 kali masa haid. Kalau belum 3 kali itu ternyata belum bersih. Apa efeknya ketika orang misalnya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya baru 2 bulan itu terus menikah dengan laki-laki yang lain, itu kata para ilmuwan itu akan mendatangkan penyakit. Ya, kenapa? Karena bercampur antara sifat laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Gitu. Subhanallah, ini sebuah penemuan yang luar biasa. Ya. Nabi Muhammad SAW belum menjelaskan pada waktu itu, dan Allah juga tidak menjelaskan secara detail. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, kelak akan kami tunjukkan ayat-ayat kami. Sedikit demi sedikit akan disampaikan kepada manusia bahwasanya Al-Quranul Karim itu bukan perkataan manusia, akan tapi perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Itu. Sehingga kenapa sekarang banyak penyakit? Ya, kenapa seorang wanita tunasusila misalnya, ya, itu banyak membawa penyakit? Itu karena itu salah satu faktor sebabnya adalah bercampurnya, ya, daripada dalam bahasa ilmiahnya itu adalah sperma. Laki-laki yang bercampur dalam satu rahim itu mendatangkan penyakit-penyakit yang menjijikkan. Itu subhanallah. Ini semuanya baru diketahui pada hari ini. Padahal Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Ini siapa yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW kalau bukan Zat yang Maha Tahu? Ini. Makanya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita tidak tahu hikmahnya apa di balik itu semuanya. Nanti akan diberitahukan oleh Allah langsung kepada kita semuanya, kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi, sekali lagi, tidak semua manusia bisa menerima, walaupun itu sudah nyata-nyata benar. Ya, betul? Nggih, ya. Walaupun sudah terbukti secara ilmiah, akan tetapi tidak banyak orang yang bisa mengakui itu semuanya. Karena bagaimanapun hidayah ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa. Kenapa kalau misalnya kembali kepada permasalahan kaum wanita yang meninggal dunia, kenapa hidahnya harus 4 bulan 10 hari? Kenapa? Ya, kenapa ada tambahan 10 dina? Gitu. Ini semuanya mengandung fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Karena kalau wanita yang ditinggal suaminya, kata menurut penelitian ilmuwan sekarang, itu adalah mengandung kesedihan sehingga sperma daripada suami yang meninggal tersebut mengendapnya cukup lama, tidak bisa dibersihkan dalam jangka 3 bulan, harus 4 bulan lebih sedikit. Itu seperti itu, kenyataannya luar biasa, ya. Padahal kita barangkali membacanya sepintas saja. Ke ayat apa sih, kadang orang penting, kadang seperti itu. Ya, kalau orang-orang yang tidak mengetahui itu terkadang membaca ayat itu seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Akan tetapi ternyata itu mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang hanya bisa diketahui oleh manusia zaman sekarang. Itu. Jamaah rahimakumullah, kenapa Islam melarang pernikahan saudara, ya, pernikahan sepersesuat yang bareng-bareng nyusu? Ini semuanya sudah diketahui secara ilmiah bahwa hal tersebut akan membawa dampak penyakit yang semakin banyak. Oke? Kalau kita lihat sekarang ini sangat banyak penyakit yang aneh-aneh. Ini karena apa? Salah satunya itu. Ya, salah satunya adalah karena manusia mereka menempuh kehidupannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga
mereka akan tertimpa keburukan. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung kebaikan. Setiap yang diperintah oleh Allah pasti mengandung kebaikan. Kalau kita melanggar pasti akan berdampak pada kita keburukan. Itu seperti itu. Ya, jadi jangan coba-coba atau jangan berani-berani melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kita tidak sadar barangkali. Ya, ada orang menyepelekan misalnya. Hanya temberong bulan ora apa-apa. Ya, nikah maning misalnya. Itu. Kalau dilanjutkan pasti akan berdampak pada keturunannya. Na'udzubillah. Ini sangat penting untuk kita semuanya memahami. Mengerti bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya adalah yang paling baik. Karena yang menurunkan hukum tersebut adalah zat yang maha tahu segalanya. Allah tidaklah menghalalkan kecuali yang baik-baik. Allah tidaklah mengharamkan kecuali yang buruk-buruk, yang mengandung resiko ketika kita melanggarnya. Itu sebagai mukadimah, sebagai tambahan pengetahuan kita semuanya, ya, karena Al-Quran ini isinya adalah ilmu pengetahuan. Setiap ayat bermakna luar biasa, sehingga kalau kita mau mentadaburinya, insya Allah akan bertambah keimanan kita. Terkadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, banyak mendapati peristiwa-peristiwa yang terjadi sekeliling kita. Itu mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin membuat kita lebih istiqomah lagi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kita akan taksin terlebih dahulu beberapa ayat daripada surat Ibrahim, mungkin 2 atau 3 ayat. Kita mulai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Coba untuk ainnya jangan terlalu jangan terlalu jawani. Ya tapi coba panjenengan biasakan ya melalui tenggorokan suaranya sedikit berlatih. Kalau nggak dilatih akan selamanya tidak tepat makhrajnya. Ya, bukan seperti ngingu ya, akan tapi berada dalam tenggorokan panjenengan. Ya, ain, bukan ngain. Kalau orang Jawa kan biasanya ngain, ngain, ain, ya, dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan akan terbawa sampai kapanpun tidak bisa. Maka untuk berlatih, semuanya harus berlatih agar terbiasa mengucapkan huruf-huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Sekali lagi, usaha yang dilihat, hasilnya nomor 2 nggih. Iya. Wis latihan nyanyi tapi karena kepatuh akhirnya itu tidak bisa lagi, tapi harus dilatih sedemikian agar terbiasa. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allahi wa qad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أراضينا أو لتعودن في ملتنا ketika pendek-pendek panjangan harus pendek ya, ora ketahuan ya, sambil berpikir sambil jalan itu. Semakin sering insyaallah lancar. Fa'akha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتخوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Diulang, ini dengung, ini idgham, mawiu ditahan.
sampai di sini aja. Mayan nggih, pun sudah banyak yang tidak begitu banyak yang salah. Harus diulang-ulang memang nggih, biar lancar membacanya. Sehingga yang pendek-pendek jangan ditahan. Hanya dengan masih banyak yang karena mungkin berpikir sehingga pendek ditahan sehingga menjadi panjang. Makana ya'budu didawakna, ya tidak boleh. Nggih. Harus dibaca pendek. Kana ya'budu ya'budu kadang-kadang kan yang bacanya karena sambil mikir ya'budu gitu. Tadi dia salah. Gimana? Ini memang butuh latihan terus menerus. Ya. Mangga. Pada terakhir kalau nggak salah kita membahas tentang Nabi Musa, terus apa poin yang perlu kami sampaikan adalah Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah, tentang an'amilah, tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada Bani Israel khususnya. Akan tetapi itu semuanya ya juga berlaku kepada kita. Kita semestinya senantiasa banyak mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Panjenengan sangat banyak. Panjenengan bisa datang ke sini berarti lagi sehat no mboten? Napa semuanya sehat? Mboten nggih, rumah sakit kebek, puskesmas kebek. Itu sing mumet, sing kerokan, sing pijetan itu kathah sangat. Nggih, itu. Nah, kita diberi nikmat. Diberi nikmat. Diberi hidayah oleh Allah. Mam masih itu ya mboten. Masih tanduk. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Masih bisa makan, masih bisa minum, turunnya si mandar ngorok nggih. Ini semuanya subhanallah. Sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya ya Allah berfirman wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur, sungguh akan aku tambah nikmat kalian. Diberi nikmat sehat. Kalau kesehatannya dibuat untuk kebaikan, insyaallah ya akan senantiasa sehat. Diberi harta, dipergunakan untuk kebaikan, maka akan senantiasa ditambah. Kecuali kalau diberi istri ya beda. Belum tentu diberi tambah. Bersyukur jajannya siji ya, tapi jangan mengharap ditambah. Itu ya. Intinya kita semuanya harus senantiasa banyak mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Masih sangat banyak orang yang tidak diberi. Ya. Sekali lagi sudah sering kami sampaikan, kehidupan ini yang paling kita cari adalah ridho Allah. Ketika Allah ridho dengan kehidupan kita, kehidupan di dunia akan sangat mudah. Ya, tidak perlu terlalu difikirkan, mengalir saja. Ketika Allah meridhoi kehidupan kita, semuanya akan terasa lebih mudah. Itu. Akan tetapi ketika kita tidak pandai bersyukur, itu tadi, inna azabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita senantiasa tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, ya nanti pada saatnya, karena yang tidak serta-merta, Allah tidak serta-merta menghukum kita karena perbuatan kita, karena dosa-dosa kita. Barangkali ke depan, kalau tidak disegerakan di dunia, nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ini intinya itu kemarin kajian terakhir. Ya, bahwasanya lalu Allah mengabarkan bahwasanya
Allah sudah mengutus kepada kaum-kaum sebelumnya, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaumnya Samud, ya, dan orang-orang yang sesudah mereka, yang kita tidak mengetahuinya, la ya'lamuhum illallah, kita tidak mengetahuinya kecuali Allah. Banyak di antara para nabi, para rasul yang diutus yang tidak disebutkan atau diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat banyak rahasia kehidupan di dunia ini yang hanya Allah yang tahu. Itu semuanya adalah hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu pada kesimpulannya dari ayat ini bahwasanya kebanyakan manusia mereka menolak dakwah kepada Allah. Para rasul, para nabi, kebanyakan dari mereka adalah didustakan oleh kaumnya. Ya, lalu pada ayat berikutnya yang 10 sampai yang kita baca tadi adalah kurang lebih menceritakan tentang percakapan antara para nabi secara umum, ya, para nabi dan umatnya atau manusia di sekitarnya yang diutus oleh Allah, ya, terkait percakapan mereka. Secara umum Allah menggambarkan seperti ini. Qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul tersebut secara umum, ya, setiap generasi hampir sama. Afillahi syakkun, apakah kamu ragu-ragu terhadap Allah? Kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, tanyakan kepada mereka. Ini contoh dari Rasulullah, dari Rasul-Rasul Allah. Untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ditanyakan kepada mereka, afillahi syakkun, ya, apakah kamu syak itu berarti apa? Dalam jawabannya syak berarti merasa tidak percaya, ya, dan ragu-ragu. Apakah kamu ragu-ragu kepada Allah? Padahal Allah yang menciptakan fatiris samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, seperti yang sudah diterangkan di awal tadi. Apakah kalian ragu-ragu dengan Allah? Padahal Allah hanya mengatakan wanita yang dicerai adalah harus menunggu 3 kali masa haid. Ayatnya ada yang hafal, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu surat Al-Baqarah. Kita tidak tahu sama sekali maknanya apa. Ternyata ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bahwa itu 100% benar, ya, 100% benar. Ketika di rahim kaum perempuan itu ada benih-benih 2 orang laki-laki, itu akan bercampur. Cara programnya membuat rahimnya si wanita bingung, cara wong bodone, ya, sehingga kadang-kadang timbullah berbagai macam penyakit, kanker payudara, penyakit rahim, termasuk juga penyakit kepada keturunannya. Naudzubillah. Ini, dan itu baru diakui oleh para ilmuwan. Ini, ya. Maka ditanyakan kepada mereka, afillahi syakkun, apakah mereka ragu kepada Allah? Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu sangat banyak. Sudah kering kami gambarkan, bumi ini ibarat sebutir pasir di padang pasir. Apa angele nggawe koko pada cara ngomong? Apa angele, ya? Wong langit, bumi, dan yang gede-gede, yang besar-besar, semuanya diciptakan oleh Allah. Kun fayakun. Apa maning si mung menungsa sing cara mau cek gede sipil, eta. Yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum. Allah menyeru kalian manusia semuanya, untuk apa? Bukan karena Allah pengen disembah, bukan karena Allah pengen dipuji-puji, bukan karena Allah pengen kedudukan, tidak, akan tapi liyaghfira
lakum min dunubikum, agar supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Kurang apa aja? Ya kurang apa Gusti Allah kepada manusia? Kurang apa sayangnya? Kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa Allah menurunkan Alkitab, Al-Quran khususnya kepada kita? Kenapa demikian? Agar supaya manusia diampuni dosa-dosanya. Angger dijurna baik lawar ya ora apa-apa janjian nggih. Itu Allah tidak butuh dengan kita, dengan ibadah kita. Pada ayat yang awal disampaikan, Allah tidak butuh. Hanya karena kasihan, hanya karena ridhonya, hanya karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, makanya Allah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Supaya apa? Supaya manusia tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Itu seperti itu. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Wa yuakhirakum ila ajali musamman, dan menangguhkan kalian hai manusia sampai waktu yang ditentukan. Emut ya. Apalagi kalau panjenengan mungkin habis takziah, barangkali berpikir nyong gilirannya kapan gitu. Gini apa nggih? Apa nggak pernah terpikir nyong masih suwe lah, pede. Iya, ketika panjenengan takziah harus berpikir dalam hati, suatu saat besok lusa kita yang akan seperti itu. Ya, sudahkah kita mempersiapkan itu semuanya? Ini ya, wa yuakhirakum ila ajalin musamman, ila ajal musamman tertentu, terbatas waktunya. Mulane ora usah kemelinti, ora usah gemagus, ora usah kemayu. Kabeh harap pada mati. Angger sampai waktunya sing ayu, sing gagah, sing sugih, sing ora ada duit, sing duwe duit kabeh arep mati. Tidak ada bedanya. Secara umum, orang-orang yang tidak percaya mereka menjawab seperti ini ketika didakwai oleh para nabi dan rasul. Qalu, mereka berkata, in antum ila basyarum misluna. Ya, sesungguhnya kamu ini ngaku-ngaku nabi, kok pada bae karo nyong. Gampangannya omahe gue. Kowe udah nabi, kok pada bae karo nyong mangan sega bareng, ya. Ya mumet ya kerokan. Maling pasar, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga diajak seperti itu. Wong Rasul kok keluyuran maling pasar ya, cara wong Cikadun. Ini sama persis dengan kalimat-kalimat yang disampaikan umat-umat terdahulu. Tidak percaya bahwa dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ya. Turiduna ayyastasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu menghendaki atau kamu berusaha menghalang-halangi terhadap apa-apa yang kami sembah yang sudah diturunkan oleh bapak-bapak kami. Kana ya'budu abauna. Artinya secara umum orang-orang kafir ini berkata, kamu ini laki-laki biasa, ya, manusia seperti biasa. Kamu hanya kepengen membuat kami meninggalkan agama yang sudah diturunkan oleh orang tua kami. Itu. Mereka anggapannya, ya, orang-orang yang menolak dakwah itu biasanya mereka beranggapan orang yang berdakwah itu mencari kedudukan. Itu. Kebanyakan seperti itu sampai hari ini. Tidak banyak orang yang berdakwah tanpa mengharapkan kedudukan. Tidak banyak. Ya. Mereka mengharapkan dengan dakwahnya mempunyai banyak pengikut sehingga gampang ditariki anggaran apa-apa.
Ya. Mereka sudah menaruh curiga ketika ada orang berdakwah. Kok dakwah itu pasti kepingin mempengaruhi manusia sehingga mereka meninggalkan agama nenek moyang sehingga mengikuti kamu semuanya. Itu secara prinsip, secara umum perkataan orang-orang yang menolak itu seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akan berlaku sampai hari kiamat, sampai hari ini. Ketika ada orang menyampaikan sebuah kebenaran, kalau itu bertentangan dengan yang sudah diyakini atau dilakukan oleh sekelompok orang, biasanya ditolak. Walaupun itu sebuah kebenaran. Ini. Kenapa? Mereka menaruh curiga. Ya, menaruh curiga. Kadang aneh, ya, masjid dimakmurkan malah domei. Nggih, angger dijor kelowor karena dijor nabae malah ora apa-apa. Tapi kalau ada orang banyak mengadakan kajian dibubarkan, contoh misalnya itu na'udzubillah. Kenapa? Karena mereka berdakwah berdasarkan ada pengarep-arepnya, agar supaya kelompoknya besar, agar supaya organisasinya membesar dan sebagainya. Sama persis dengan orang-orang terdahulu. Mereka menolak dakwah karena mereka menganggap bahwasanya orang yang mengaku Nabi dan Rasul itu pasti punya ambisi. Padahal Nabi dan Rasul tidaklah punya ambisi apa-apa. Dia hanya melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah dan melalui kitabnya. Itu. Makanya mereka suka biasanya melanjutkan dengan kalimat fa'tuna bisultanim mubin. Maka datanglah kepada kami sultan mubin, bukti yang nyata. Mereka minta didatangkan mukjizat. Itu ketika ada Nabi dan Rasul, mereka tidak percaya sampai kamu bisa terbang atau sampai kamu bisa membelah laut seperti yang diberitakan Nabi Musa. Itu. Rata-rata kaum yang tidak percaya mereka demikian. Mereka padahal umat-umat terdahulu banyak yang sudah diberi mukjizat para nabi dan rasul, akan tetapi pada kenyataannya mereka tetap tidak mau beriman. Makanya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat Nabi Musa misalnya bisa membelah lautan, itu hanya berlaku atau pada waktu itu saja. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, mukjizat yang akan sampai hari kiamat akan menjadi mukjizat. Satu persatu ayat-ayat Allah akan ditampakkan kepada manusia kebenarannya. Contoh misalnya Allah dalam Al-Quran menyampaikan bahwasanya sesungguhnya daratan ini akan dikurangi sedikit demi sedikit. Hanya dengan kalau mengikuti jurnal ilmu pengetahuan, daratan yang ada di bumi sekian persen setiap tahun berkurang. Gitu. Ya. Ini. Ketika kita membaca idas sama unsakot, wadinat di robbiha wa khuqqat dan seterusnya. Itu semuanya pasti akan terjadi ketika langit terbelah, misalnya idas sama unsakot, ya, atau kalimat-kalimat yang sejenis itu semuanya terbukti secara ilmiah nanti suatu saat akan terjadi. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, itu. Secara umum seperti itu nih, satu ayat yang ke-10. Ya, ternyata sudah jam 7 lebih. Tidak apa-apa. Oleh seayat pun lumayan, Ya, kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.